Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah imanmu. Pace bene, masih di mea culpa. Saya baru saja membacakan satu kutipan dari tulisan Paulus, 1 Korintus bab 15 ayat 14. Jika Kristus tidak benar-benar dibangkitkan, sia-sialah pewartaan kami dan sia-sialah imanmu. Ini adalah puncak hidup beriman seorang Kristen. Terima atau tidak, suka atau tidak. Dan saya tidak tahu apakah ini benar-benar sudah menjadi bagian dari hidup rohani kita. Saya tidak tahu apakah benar-benar sudah diinternalisasi kebangkitan Kristus ini, menerimanya secara historis dan juga teologis. Kita bisa bertanya pada masing-masing diri kita, apakah benar saya sungguh sudah percaya pernah seorang manusia bangkit dari mati dan itu adalah Yesus. Itu adalah Yesus. Sebagaimana diberitakan dalam Injil. Dan adakah impact, pengaruh, efek dari saya percaya pada peristiwa itu pada praktik hidup saya? Dan ini menjadi perbincangan yang harusnya menjadi perbincangan pokok dalam hidup beriman, dalam konteks hidup beriman. Oke, akhirnya implikasinya akan mengalir ke banyak hal. Kalau saya percaya pada Kristus yang bangkit, dan saya tahu bahwa Kristus sebelum mengalami peristiwa sengsaranya melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita juga, kita semua yang percaya pada Kristus, melihat itu sebagai teladan dan mempraktekkannya. Dan ini sekali lagi perjuangan. Nah, yang menjadi persoalan, fokusnya, titik berangkatnya, dan titik tujuannya tidak begitu jelas. Sebenarnya dengan ini jelas. Kebangkitan Kristus. Dengan itu menjadi berartilah semua video-video, pewartaan-pewartaan, slogan-slogan tentang Yesus. Dan menjadi berartilah kita menyuarakan iman kita dalam banyak hal, dalam foto, dalam tulisan, dalam perkataan, dalam praktek hidup sehari-hari. Karena Kristus bangkit. Sekali lagi, saya tidak tahu apakah benar-benar sudah berhasil menginternalisasi ini atau dengan sadar kita akui ini ongoing proses. Oke, tidak sekali jadi perihal percaya Kristus bangkit. Dan saya pikir kita pun perlu dengan jujur bertanya dan menjawab pertanyaan itu dalam hati kita masing-masing. Seberapa percaya saya bahwa dalam sejarah Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, persoalan dua ekstrim boleh dikatakan. Yang pertama, ekstrim yang memaknai kebangkitan itu melulu dalam terang teologis dan moral. Oke, Kristus bangkit artinya kita tidak lagi hidup dalam cara hidup yang lama, kita memiliki cara hidup baru, kita berlaku baik, mengasihi karena Kristus mengasihi. Soal dia bangkit, itu kan satu ulasan teologis. Dan tidak lagi percaya pada peristiwa itu sebagai peristiwa historis. Dan gereja tidak mengajarkan itu. Dan untuk menerima ini kita tidak cukup mengandalkan pengetahuan intelektual kita. Ekstrim yang kedua adalah saya percaya, saya mencoba menerima dan membuntukan intelektualitas saya melulu bahwa Yesus itu bangkit. Saya percaya dan saya selamat. Soal perbuatan nanti dulu. Yang pasti saya sudah diselamatkan dengan darahnya yang mengalir di kayu salib. Maka saya selamat, saya selamat dengan baptisan menjadi sangat strict. Maka karena dia dibaptis berlaku jahat, dia selamat daripada dia yang tidak mengenal Kristus, bukan karena kesalahannya, sebaik apapun dia tidak selamat. Saya pikir itu dua ekstrim memaknai kebangkitan Kristus. Nah, sia-sialah pemberitaan ini dan imanmu bila tidak percaya bahwa Kristus itu bangkit. Nah, yang menarik, surat
epistola yang dibacakan di malam Paskah diambil dari kitab Roma, dari surat Paulus kepada jemaat Roma tentang pemaknaan Kristus itu bangkit, mati, lalu bangkit, dan kita mati. Itu bukan soal refleksi, memang kita mati pada waktunya dari dunia ini, supaya dosa tidak bertaji lagi, karena dia tidak menunggangi tubuh kita, dan kita bangkit bersama Kristus. Karena kita ketika kita hidup bersama Kristus, kita mati juga bersama dengan Dia karena kita tetap beriman kepadanya, dan kita bangkit bersama Dia. Inilah rumusan saripati iman kita yang tak jarang kabur, blur, karena terlalu banyak ajaran lain yang membunga-bungai, sehingga fokusnya melenceng. Ya, terlalu banyak. Kadang terlalu jauh membahas ekonomi, karitas, oke lah tentang cinta kasih, tetapi pencapaiannya terlalu banyak, karena banyak hal yang bisa diperbincangkan bahkan ketika tidak mengikut sertakan nama Kristus. Kelompok altruis juga berbicara tentang hidup bagi dan bersama orang lain tanpa percaya kepada Kristus. Ada juga kelompok itu. Ada juga ajaran lain yang menyuarakan berbuat baiklah. Ada. Tetapi berbuat baiklah karena Kristus sudah mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Dan kita percaya karena peristiwa itu. Dan dalam peristiwa itu. Sekarang ini banyak ateis praktis, dalam arti tidak ke gereja, tidak merayakan iman, tidak menjadi Kristen, karena ekstrim memaknai kebaikan itu, memaknai perbuatan Kristus tanpa percaya Dia bangkit, memang historis. Dan sekali lagi, kita tidak bisa berpura-pura, oke, saya sudah paham. Tidak bisa, karena toh harus berusaha memahami lebih dalam lagi, memakai mata yang lebih banyak lagi. Tidak cukup dengan mata fisik kita, juga dengan mata rohani. Dan perjuangan, benar-benar perjuangan. Saya berusaha berbicara realistis, karena ada saja nanti komentar yang muncul, bagaimana seorang pastor berkata begitu? Bagaimana tidak beriman begitu? Nah, sungguhkah kita mengimani? Sebelum memberikan judgment, bisa saja memberi judgment. Tapi benarkah sudah kujadikan sebagai milikku iman yang saya bahas ini? Sehingga bukan melulu tentang kekosongan atau tentang teori belaka. Nah, ini kiranya menjadi sebuah keresahan yang mengingatkan kita untuk terus mempertanyakan bukan hanya dalam ranah mente, pemikiran, jiwa, tetapi juga dalam praktek. Sebuah pencarian, saya pikir, dan kita semua adalah musafir pencari itu. Semoga kita tetap sanggup berjalan dan saling mengingatkan untuk membuat pencarian ini. Pace bene.